Markus 8 ayat 36 bilang, Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Buat apa kita punya semuanya tapi akhirnya kita tidak bisa bawa apa-apa ke surga? Coba bertanya sama orang yang hampir mati. Dokter vonis, hidupmu tidak lama lagi. Tanya sama dia, masih kepikiran gak perkara-perkara duniawi? Saya yakin orang yang ngerti hidupnya cuma sebentar. Makanan udah gak penting. Harta udah gak berguna. Kedudukan apalagi. Pada akhirnya semua jadi sia-sia. Istri yang cantik, suami yang gagah. Kita mati dia kawin lagi. Saya mau tutup Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan hanya fokus mengejar harta duniawi dan keinginan diri sendiri. Tapi pikirkan perkara-perkara ilahi. Saya kasih contoh ya, perkara apa yang harus kita pikirkan? Perkara di atas. Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu bagi hidup saya? Pernah gak mikirin gitu? Saya sering. Saya kalau diam saya selalu tanya Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan? Apa yang Tuhan mau saya buat? Bagaimana supaya hidup saya berkenan sama Tuhan? Saya selalu nanya Tuhan berkenan gak ya sama saya? Yang saya buat ini Tuhan berkenan gak? Tuhan, tahun depan Tuhan mau saya buat apa? Apa sih yang saya bisa lakukan lagi supaya saya bisa bawa banyak jiwa kepada Tuhan? Saya terharu waktu kemarin saya ke Turki, ada salah satu peserta cerita sama saya. Ci, khotbah-khotbah Cici itu membuat banyak teman-teman kami yang mau cerai gak jadi cerai katanya. Saya terharu. Saya gak tahu khotbah yang mana. Tapi saya bersyukur Roh Kudus bekerja dan firman-Nya hidup dalam hidup kita. Amen. Saya terus doa Tuhan tolong saya supaya saya bisa sampaikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup orang. Yang membawa orang kembali kepada Tuhan dan jalan kebenaran. Pernah gak mikir gimana ya supaya hidup saya ini bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar saya? Coba jangan melulu saya. Pikirin gimana ya saya bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar saya. Gimana ya supaya saya bisa jadi berkat buat perusahaan di mana saya kerja. Bosmu dimenangkan gak buat Tuhan? Cerita gak tentang perbuatan Tuhan dalam hidupmu? Tahu gak? Iblis itu dikalahkannya sama 2. Darah anak domba dan kesaksian kita. Kalau Anda pernah ngalami dipulihkan Tuhan. Pernah ngalami mujizat disembuhkan Tuhan. Jangan tidak bersaksi. Karena itulah yang mempermuliakan Tuhan. Dan itulah yang akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Pengalaman nyata kita bersama Tuhan. Amen. Pikirkan gimana ya supaya saya ini bisa jadi berkat buat orang-orang di kota saya, di bangsa saya. Gimana caranya supaya bisnis saya ini bisa nolong hidup orang banyak. Gimana supaya hidup saya ini bisa berguna. Itu loh yang kita pikirin. Jangan melulu gimana gue tambah kaya, gimana gue kawin tahun depan. Saya terus. Coba pikirkan perkara yang di atas. Ingat orang yang hidup sebagai seteru salib adalah Tuhan mereka, adalah perut mereka. Hidup mereka dipimpin oleh keserakahan, keinginan hawa nafsu. Pikiran mereka tertuju hanya kepada perkara-perkara duniawi. Mari jangan hidup dipimpin perut. Jangan hanya fokus kepada perkara-perkara duniawi, tapi pikirkanlah perkara-perkara ilahi.